Pemirsa, setelah sekitar 6 bulan tidak beroperasi akibat pandemi COVID-19, si Safari Cruise kembali dibuka dan berlayar kembali untuk trip Pirate Dinner Cruise. Protokol kesehatan yang ketat diterapkan pada pengunjung Pirate Dinner Cruise dan salah satunya kapasitas kapal dikurangi sampai 70%. Direktur of Sales and Marketing si Safari Cruise, Eva Tanujaya mengatakan, khusus Pirate Dinner perdana kembali beroperasi setelah hampir 6 bulan tidak beroperasi. Pada pelayaran perdananya, pihaknya menjalankan protokol kesehatan prokes sesuai himbauan pemerintah kepada tamu dan staf. Kapasitas kapal dikurangi sampai 70% dari sebelumnya, yakni 300 orang, untuk tetap menerapkan social distancing. Kali ini jumlahnya maksimal 92 orang. Sebenarnya banyak orang ingin mengikuti pelayaran, namun pihaknya mengalihkan ke hari lain, lantaran pihaknya menerapkan protokol yang ketat. Perdana hari ini kita menjalankan apa yang diminta oleh Kementerian Pariwisata kita, bahwa kita bisa menggalakkan pariwisata Bali lagi asal dengan ketentuan-ketentuan protokoler yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk kapasitas kapal kita kurangin sampai 70%. Jadi untuk dari kapasitas 300 pack kita hari ini cuman 90 pack. Itu sudah maksimal, sudah kita close. Banyak orang yang minta hari ini kita nggak terima lagi, kita alihkan ke hari lain. Si Safari Cruise Pirate Dinner Cruise khususnya merupakan satu-satunya perusahaan wisata kapal pinisi yang co-branding dengan Kementerian Pariwisata Indonesia dalam menerapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS). Penerapan CHS diantaranya penyemprotan disinfektan seluruh area kapal sebelum dan sesudah pelayaran, tersedianya wastafel dan hand sanitizer di titik-titik yang mudah diakses tamu. Tamu wajib mengenakan masker dan masker disiapkan oleh pihak si Safari Cruise, social distancing di seluruh area kapal, dan mengurangi 50% kapasitas. Kru wajib mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan dalam melaksanakan pekerjaannya. Suhu tubuh bagi para kru dan tamu yang akan memasuki kapal dicek terlebih dahulu. Pihaknya juga bekerjasama dengan rumah sakit di wilayah operasional untuk kasus gawat darurat. Semua SOP di si Safari Cruise dilaksanakan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan dan tidak lupa melihat standar internasional yang berlaku. Protokol CHS juga diterapkan di lingkungan kantor si Safari Cruise. Rapid test mandiri dilakukan secara rutin untuk para staf dan kru. Dari pertama kali pemesanan tiket kita sudah menanyakan warga Bali bukan. Kalau di luar Bali ketentuannya harus ada rapid test yang berlaku dengan catatan non reaktif pastikan ya kan. Terus kemudian untuk naik ke atas kapal pengecekan suhu. Untuk karyawan dari si Safari Cruise sendiri itu kita adakan rapid test secara mandiri setiap 2 minggu sekali. Jadi sejak tutup masalah COVID itu semua pegawai yang kita pertahankan secara 2 minggu sekali kita rutinkan rapid test. Itu juga untuk menjaga di lingkungan kita ring 1 kita juga sendiri. Setelah dibukanya Bali untuk wisatawan Nusantara, si Safari Cruise sejak Agustus 2020 siap menerima tamu dengan semua protokol kesehatan di tatanan kehidupan baru. Harapannya, si Safari Cruise bisa mengambil bagian dalam memulihkan pariwisata Indonesia khususnya Bali pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya target pasar adalah wisatawan asing khususnya Tiongkok, Eropa, Australia. Karena market kita yang terbesar aslinya kan dari China merupakan market kita yang terbesar. Tapi mau nggak mau kita harus beralih kepada market domestik ya. Kendalanya bukan cuma di negara kita aja, di negara mereka juga. Mungkin mereka bolehin warganya keluar ke Indonesia, tapi untuk balik ke negaranya mereka harus masa karantina juga. Untuk menggait minat wisatawan Nusantara, si Safari Cruise memberikan harga promo diskon 80% dari harga normal Rp605.000 menjadi Rp178.000. Meski demikian, kualitas pelayanan, menu makanan dan fasilitas tidak berkurang. Promo Rp178.000 berlaku sampai akhir September 2020. Pemesanan bisa dilakukan mulai sekarang untuk pelayaran akhir Desember 2020. Indrawan, Bali TV.